Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kawawan. Tentunya masih di channel berfisika.com. Oke, dalam kesempatan kali ini kakak ingin menjelaskan tema tentang gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Oke, di materi-materi sebelumnya kita udah belajar tentang gerak satu dimensi dengan percepatan konstan. Oke, yang mana karena percepatan konstan maka berlaku rumus GLBB ya, yang tiga, yang formula tiga itu ya. Oke, yang apa, yang sangat viral. Oke, yang udah paham semuanya. Oke, nah sekarang dalam kesempatan ini yaitu tentang gerakannya dua dimensi. Oke, nah kita udah tahu jika partikel bergerak dalam dua dimensi berarti dia geraknya ke dalam dua arah, sumbu X dan sumbu Y. Oke, saya gambar dulu ya sebagai pengantar. Oke, jadi kalau dia bergerak terhadap dua sumbu Y dan X, berarti kan dia punya sistem koordinat ya. Misalkan dia gerakannya di sini gitu, di sini gerakannya, nah, nanti misalkan posisinya ada di sini. Nah ini R-nya ya, maka dia punya posisi. Nah posisinya itu berarti kita tinjau dari dua sumbu. Oke, berarti posisi tiap waktunya, oke, itu tidak lain adalah X I ditambah Y J. Oke, nah R ini kita kan bisa uraikan, ini X, ini Y. Oke, paham sampai sini? Ya, jadi posisi tiap waktunya, oke, jadi R, X dan Y itu berubah-ubah tiap waktu. Oke, nah oke, dari posisi ini kita akan mengetahui nilai kecepatannya. Oke, nah kecepatan, jika kita menyebutkan kecepatan itu berarti kan kecepatan sesaat, benar kan teman-teman? Udah kita bahas dulu ya. Berarti kecepatan sesaat dari vektor ini kita tahu. Oke, yang mana V itu merupakan, kecepatan sesaat itu merupakan turunan. Oke, turunan dari posisinya teman-teman. Nah, jadi turunan terhadap waktunya. Oke, nah kita ubah lagi, buka ya, si posisi R itu menjadi X dan Y. Berarti nanti dx per dt I ditambah dy per dt j topik. Oke, nah ini tidak lain adalah vektor komponennya dari si kecepatan. Oke, yang ini berarti kecepatan arah sumbu X nya ya, Vx ya, Vxi ditambah Vy J. Nah ini teman-teman, nah gitu. Oke, ini posisinya. Oke, ini kecepatannya. Oke, nah gimana kalau si kecepatan ini, si partikel ini gerakannya dipengaruhi oleh percepatan yang konstan? Artinya A nya sama tiap waktu ya. Akibatnya si vektornya, jadi si A nya konstan. Oke, konstan tiap waktu. Nah komponen A itu nanti terdiri dari komponen X ditambah komponen Y. Nah teman-teman, kenapa ada X dan AY? Karena dia gerakannya dua dimensi ya, gitu, dua dimensi. Oke, jadi tidak AX saja, AY nya pun ada. Oke, nah kita ingat rumus dalam GLBB satu dimensi. Ini belum dua dimensi, ini dua dimensi ya. Kalau dalam satu dimensi kita mengenal ada yang GLBB yang tiga itu hubungan V dengan A. Gimana? V sama dengan V awal ditambah A dikali T. Ini kan yang GLBB nya. Oke, berarti kecepatan tiap komponennya kita tahu, kita bisa menuliskannya. Oke, jadi kecepatannya Vx. Oke, karena kecepatan itu nanti ada dua, ada Vxi sama Vxf ya. Nah berarti misalkan xf ini kan akhirnya, ini akhir nih, final ya, ini inisial awal. Nah berarti untuk arah x, misalkan untuk arah x dulu nih, arah x, berarti Vx final ya, Vx final sama dengan vektor V awal. V awalnya berarti Vxi teman-teman, ditambah A nya komponen X ya, kali T. Oke, nah itu untuk arah X
X-nya. Untuk arah Y-nya kita bisa tuliskan juga arah sumbu Y. Berarti V Y F, oke, sama dengan V Y inisial ditambah A-nya arah Y ya, dikali T. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke. Nah, jika sampai sini paham, berarti kita bisa menuliskan apa? VY-nya ya, V-nya ya. Berarti V itu V akhir itu ya, VF itu tidak lain adalah apa teman-teman? Dua komponen ya, X sama Y. Berarti Vx komponen F itu teman-teman, ya yang ini. Kan ini V final akhirnya ya, ditambah Vy, oke, komponen F. Nah, oke. Habis itu kita masukin XF dan VYF dari yang udah diketahui. Oke, berarti Vx-nya apa? Yang ini nih. Vx-nya yang ini. Sini, VYF-nya ini. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Oke, langsung ya. VXF-nya ini berarti VXI, oke. VXI yang ini nih. VX. Sorry, bukan itu tapi. Oh, sorry, ini belum saya iniin. Nah, gitu teman-teman. Oh, enggak apa-apa. Ini dulu. Sorry. VXI ditambah AXT, oke. Oke. Oh iya, ini benar karena ini komponen arah I ya, sebenarnya benar. Yang ini komponen arah J. Nah, sorry. Oke, ini tambah. Berarti VXF-nya ini VXI tambah AXT. Oke, yang ini arahnya apa? Arah I. Nah, gitu. VYF ini VY arah I, I awal ya, VY awal ditambah percepatannya arah Y dikali T. Nah, dia arahnya kemana? J atau P. Karena komponen kecepatan akhir itu terdiri dari komponen kecepatan akhir X, I, arahnya I, ditambah komponen Y, arahnya F, final akhir arahnya J atau P, arah Y. Oke. Nah ini. Nah sekarang kita gabungkan yang sejenis itu kecepatan komponennya ini dengan ini, baru nanti komponen kecepatan akibat percepatannya ini AXT dikali AXT. Oke, saya tulis ya. Berarti VXI arahnya kemana? I topi ya, I topi ditambah yang ini teman-teman, VY arah VY ya awal, J topi. Nah ini. Oke, dikit lagi tambah yang ini AXT. Oke, AXT I ditambah AX. Oke, karena T-nya sama, oke, saya keluarin dulu aja ya. Berarti AX tambah AY, oke, dalam kurung dikali T. AXI gitu aja, tambah AYJ dalam kurung J topi. Oh, udah, bukan J topi, dikali T, sorry teman-teman, dikali T. Nah, ini tidak lain apa teman-teman? Jadi kalau saya tulis gini, nah benda ini tidak lain adalah vektor kecepatan awal, ya, vektor kecepatan awal. Nah, gitu. Yang ini tidak lain adalah apa teman-teman? Vektor percepatan A dikali T. Oke, tambah A dikali T. Nah ini. Oke, nah ini maksudnya apa? Maksudnya vektor kecepatan akhir itu merupakan resultan atau penjumlahan dari suatu vektor kecepatan awal ditambah vektor kecepatan dengan akibat adanya percepatan. Ini kan kecepatan A kali T ya. Cuma nanti dihasilkan dari A kali T. Nah, gimana kalau kita menggambarkan vektornya ini gimana? Oke, karena ini sudah, saya hapus ya teman-teman. Oke, nah berarti si penjumlahan vektor ini bisa kita gambar misal seperti ini. Misalkan ada vektor kecepatan awal di sini.
Nih ada VI, V inisial. Nah, gitu. VI ke situ. Kemudian ada AT, AT-nya ke sini gitu. Nah, ini. Berarti vektor A dikali T-nya. Terus kemudian VF-nya apa? Resultannya. Resultannya penjumlahan hasilnya berarti yang ini. Nah, ini teman-teman. Nah, berarti ini apa? VF-nya. Oke. Nah, VI ini bisa kita olehkan V awal ini ya ke sumbu X, dia jadi apa? VI X. Kemudian ke sumbu, nah ke sumbu Y nya jadi VI, iya benar, VI dikali Y, V awal. Kemudian yang si AT proyeksi juga ke sini, nih, apa ini? Berarti AX dikali T. Kemudian yang ini nih segini, seret gitu tah. Kalau misalkan nanti kita pengen tahu proyeksinya, nah berarti yang ini apa? AY dikali T. Yang ini VI, yang ini VIX. Nah, yang terakhir VF. VF itu dari sini ke sini, berarti yang ini. Nah, kalau dari sini ke sini berarti VXF. Kalau VF yang Y-nya ke sini, nah proyeksi lagi. Ya, berarti setinggi ini, berarti VYF. Kan miring gitu proyeksi. Oke, itu kira-kira penggambaran tentang kecepatannya dalam dua arah dimensi. Oke, gimana kalau satu lagi hubungan yang ada posisinya? Oke, ini saya hapus ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, sebenarnya cara mengerjakannya, cara menuliskannya sama dengan metode yang tadi. Oke lah, kita terus dulu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa R itu ya posisi itu sama dengan tadi udah kita tulis komponen X-nya I, oke, tambah komponen Y arah J. Oke teman-teman. Oke. Kemudian apa? Nah, kita tahu hubungan yang itu. Yang X yang di GLBB, X sama dengan X awal ya ditambah VIT ditambah setengah AT kuadrat. Yang ini teman-teman masih ingat? Berarti X ada hubungan dengan A. Karena kita judulnya dengan percepatan konstan, berarti kita ingin menuliskan suatu bentuk ya hubungan antara kecepatan dengan percepatan atau posisi X dengan posisi itu R dengan percepatan yang konstan. Nah, berarti kalau X-nya gini, oke. Kalau Y-nya juga bisa saya tuliskan. Berarti Y apa? Y-nya berarti Y awal, oke, ditambah apa teman-teman? Oke, VIX ya, ini AX. Nah, biar enak. Berarti ini VXI nulisnya X dulu ya. Berarti ini VYI ditambah setengah AY T kuadrat. Oke, karena ini vektor, maka saya tulis ini. Nah, ini vektor. Nah, gitu. Ini juga vektor. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja tulis persamaan posisi akhirnya. Berarti R ya, RF itu R final sama dengan apa teman-teman? Ini X final ya, ini final. Berarti X final I ditambah Y final J. Sama, berarti nanti tinggal masukin ini sama ini ke sini. Oke, nggak apa-apa, kita tulis dulu aja X final ini. Berarti X I tambah VX I tambah setengah AX T kuadrat dalam kurung I topi tambah ini YI tambah VYI tambah setengah AY T kuadrat J topi. Nah, nanti gabung yang sejenis, berarti X sama Y, VX sama VY, setengah X sama setengah AY. Oke, saya tulis ulang lagi biar cepat ya. Berarti RF sama dengan XI tambah XI I topi tambah YI J topi. Oke, tambah VXI I topi tambah VYI J topi. Nah, gitu. Tambah setengah AXI
tambah AYJ. Ini itopi ya, itopi AJ topi dalam kurung T kuadrat. Oke. Nah, bentuk ini tidak lain akan saya tulis secara umumnya. Ini kan bentuk vektor awal ini. Vektor awal. Yang ini adalah vektor kecepatan awal. VI T, sorry. T-nya dikali T, ada T-nya. Nah, gitu. Ada T-nya, sorry teman-teman. Ada T-nya ya. T, ada T-nya, ada T, ada T, ada T. Jadi VIX, nah VIT, oke, ditambah setengah AT kuadrat. Nah ini teman-teman. Jadi intinya adalah posisi akhir itu, posisi vektor akhir itu adalah penjumlahan dari vektor posisi awal ditambah posisi dari akibat kecepatan, ini posisi ya, akibat kecepatan ditambah posisi atau perpindahan akibat percepatan saat T kuadrat. Oke. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk gambarnya seperti ini, mirip kayak yang tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya tulis ulang lagi. Intinya si vektor RF itu hasil dari penjumlahan ketiga vektor. Vektor ini tambah vektor ini tambah vektor ini. Oke. Mirip kayak yang tadi, nggak apa-apa. Saya tulis ulang, berarti misalnya ada RI, vektor RI, oke, ditambah dengan vektor perpindahan VIT, oke, sini misal, yang ini VI dikali T, terakhir kali ini ditambah ini vektor setengah T kuadrat ini misalnya, setengah A T kuadrat. Nah berarti si RF itu resultan yang mana yang ini? Harusnya lurus ya, nggak apa-apa. Nanti RF. Dengan cara yang sama nanti teman-teman bisa proyeksi sendiri ya, kayak ini misalkan ini X, Y, nah ini juga apa? Y, I gitu. Terus ini VIT sama kayak tadi, berarti VIX, I, T, V-nya juga sama. Berarti yang segini itu apa? VI, T. Oke, terus segini gimana? Nah segini itu adalah setengah AX T kuadrat. Terus nanti ke sini proyeksi segimana segini. Berapa yang ini? Setengah AY T kuadrat. Terus RF-nya segini. Ini RF-nya. Berarti RF-nya apa? XF. Nah, segini lagi terakhir YF-nya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Kakak sampaikan tentang pendalaman pemahaman tentang gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terus berlatih dan tetap semangat berfisika. Dadah.